Muncul retakan di bendungan. John memperkirakan 60 menit kemudian bendungan ini akan hancur semua. Jutaan penduduk di kota kecil itu tidak sempat melarikan diri. Mereka melihat retakan di depan. Max tiba-tiba teringat, jika ada luka di tubuh manusia, apa respon yang akan dikeluarkan oleh tubuh? Darah akan menggumpal. Max memutuskan untuk menggunakan amonium nitrat untuk membuat kepingan salju, membekukan retakan belakang untuk sementara waktu, lalu menggunakan semen cepat kering untuk memperbaiki bendungan. Beberapa orang jenius ini langsung beraksi. Robert menyarankan menambahkan kapur di dalam semen. Kalsium karbonat dalam kapur akan membuat semen cepat menggumpal. Bahan sudah dipersiapkan, tetapi perlu seseorang yang turun untuk menyelesaikan retakan itu. Robert bersedia dengan berani. Max mempersiapkan pipa yang panjang, akan menaburkan amonium nitrat ke dalam retakan. Robert mulai turun. Jenny mengontrol derek. Robert tiba di lokasinya. Setelah Max menabur amonium nitrat, retakan itu langsung membeku. Tetapi mereka hanya memiliki waktu 90 detik. Robert segera menambal retakan, tetapi masih ada retakan yang jaraknya jauh. Jenny melepaskan tali. Robert berencana melompat ke sana. Akhirnya di detik terakhir, retakan berhasil diperbaiki. Tetapi karena terlalu berat talinya terbuka, Max segera menyuruh Robert menggunakan semen untuk membuat tangga. Ide yang bagus. Robert mulai membuat beberapa tangga dan naik. Talinya putus. Untung saja tidak kenapa-kenapa. Robert berhasil naik kembali ke ruang kendali. Mereka menemukan bahwa waduk tersumbat. Air tidak dapat mengalir. Tekanan air semakin tinggi, telah mencapai kapasitas 110. Toby tiba-tiba teringat operasi usus yang pernah dilakukan sebelumnya. Mereka mau melihat wadah itu. Mereka langsung beraksi. Toby pergi mencari baterai. Jenny pergi mencari baling-baling. Robert mendapatkan selang plastik, kemudian mengikat kamera di baling-baling. Dari pengontrolan mereka, akhirnya melihat ranting pohon yang menghambat. Toby menambah kekuatan. Akhirnya lancar sedikit. Tingkat air mulai menurun. Mereka harus segera keluar dari air. Jika tidak akan dihanyutkan oleh air, barang yang tersumbat sudah terselesaikan. Mereka berdua segera naik ke atas. Jenny terlambat, terjatuh lagi ke air. John memperkirakan hanya memiliki 64 menit untuk menolong Jenny. Max langsung memiliki ide, mengambil jaring dan dimasukkan ke tempat aliran air, menunggu munculnya Jenny. Sekarang mereka bekerja sama mengangkat Jenny, tetapi bahaya masih belum teratasi. Mesin yang baru saja jatuh menghancurkan 2 turbin. Hanya 1 turbin yang mengeluarkan air, tetapi masih tidak cukup. Retakan bendungan akan membesar. Baru saja dibilang. Retakan telah muncul di dinding ruang kontrol untuk menolong masyarakat di kota. Max membuat keputusan yang bahaya. Mereka akan menciptakan tsunami. Biarkan air waduk kembali ke hulu danau. Robert dan rekannya memperbaiki retakan. Jenny mulai membuat bom di dalam air. Mereka juga membutuhkan lebih banyak daya untuk dikirim ke turbin. Hari ini adalah Natal. Lampu terus dinyalakan di kota. Max langsung menghubungi bocah jenius yang di rumah, membiarkannya mengirim pesan untuk masyarakat di sana agar mematikan listrik. Sepertinya tidak berfungsi. Kita meremehkan semangat Natal mereka. Tetapi dengan cepat mereka mematikan lampu. Toby juga sudah membuat bomnya. Jenny menembak titik merah. Harus dilemparkan ke titik itu. Tidak boleh terlalu dekat dengan bendungan. Aduh, kita tidak cocok membuat bom. Sebuah ledakan. Bendungan tidak hancur. Mereka berhasil melakukannya. Gelombang besar naik. Ketinggian air turun dengan cepat. Mereka sekali lagi menyelamatkan jutaan nyawa. Di sisi lain kakak Max sedang sekarat. Mereka segera menuju rumah sakit. Toby tiba-tiba melihat keanehan. Muka dan tangan pria ini berjamur. Dan jamur semakin menyebar. Bahkan dinding pun mulai berjamur. Toby mengeluarkan dompet pria ini. Melihat bahwa pria ini pergi ke hutan nasional Los Angeles. Sepertinya pria ini seorang pendaki gunung. Dia segera mengambil segelas air, memasukkan tanah yang ada di sepatu pria itu. Terlihat bahwa ada emas di dalam. Toby memperkirakan pria itu telah melakukan pencarian ilegal.
dan kakinya terluka. Bisa dipastikan bahwa dia adalah pemilik, dan dia terinfeksi jamur kuno dari 60.000 tahun yang lalu. Dan rumah sakit terkunci saat ini. Dokter sedang menyemprotkan antiseptik. Max masuk ke radio, memberitahu dokter segera berhenti, karena antiseptik biasa tidak dapat membasmi jamur itu. Jamur malah bisa menyerang antiseptik itu, menyemprot dan menyebar jamur dengan cepat. Baru saja Max berbicara, jamur sudah menyebar di udara. Max meminta dokter untuk memblokir ventilasi sesegera mungkin. Baru saja memblokir ventilasi, semua dokter pun terinfeksi. Max menyuruh Jenny untuk masuk ke program dan membuka kunci. Dia mau memblokir kamar itu. Jika tidak, seluruh gedung akan terinfeksi. Diambil plester untuk menutup pintu itu, tetapi masih memerlukan waktu untuk pengeringan. Max segera mencari nitrogen cair, agar plester langsung mengering. Mereka harus menutup seluruh udara di rumah sakit, tapi ruang kontrol telah ditutupi oleh jamur. Max menyuruh John masuk ke sistem magnetik nuklir, memutarkan magnetnya, maksimalkan gaya magnet. Kipas menjadi lambat. Mereka menusuk tiang ke dalam kipas. Tidak lama kemudian, tiang itu rusak, dan pintu tertutup. Mereka tertutup di dalam. Sebelumnya Toby membuat garis di dinding, tetapi belum sampai sejam, penyebaran sudah meningkat cepat. Ada sedikit virus di udara, meskipun tidak dapat mematikan. Tetapi ketika seluruh rumah sakit dipenuhi virus, semua orang akan mati. Yang parahnya terus bertambah. Cairan ketuban ibu hamil pecah. Tiba-tiba muka dan tangan pria berjamur. Sebuah virus jamur yang datang dari 60.000 tahun lalu mulai menyebar di rumah sakit. Dokter sedang menyemprotkan antiseptik. Tak sangka virus tidak takut, malah menyebar terus-menerus. Cairan ketuban ibu hamil pecah. Dalam situasi bahaya ini, seorang bayi yang tidak memiliki imun tubuh akan dilahirkan. Sama saja bunuh diri. Saat mencari barang yang didesinfeksi, Jenny melihat 3 lemari ditutup dengan jamur. Hanya sidik jari di gelas yang tidak terinfeksi. Toby tiba-tiba teringat, ini adalah gelas John. Karena John terlalu bersih, sangat memperhatikan untuk membasmi virus. Jadi di tangannya ada bakteri super yang bisa membunuh jamur. Mereka perlu menelitinya. John menggunakan sebuah pipet kertas yang sudah dipegangnya menghembuskan ke dinding. Saya adalah superhero. Saya adalah pahlawan pembasmi virus. Sekarang mereka perlu membuat pembasmi virus yang ada di tangan John. Tetapi tim kalajengking. Semua terjebak di dalam rumah sakit. Di saat ini mereka teringat bocah jenius yang ada di luar. Tetapi rumah sakit sudah diblokir. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam. Max menyarankan mengeluarkan bakteri super dengan saluran air. Keduanya menemukan penyedot debu di luar. John menembak sampel ke dalam saluran dengan ketapel. Bersiap. Sudah datang. Sampel sudah di tangannya. Keduanya mulai dengan cepat menumbuhkan bakteri super. Dan kakak Max sudah sangat sekarat. Mereka berada di rumah sakit, tetapi tidak sempat ketemu untuk terakhir kali. Bocah jenius menyelesaikan bakteri super, tetapi petugas keamanan tidak membiarkannya masuk. Ketika Max bingung, wanita itu berkata, "Uap air." Memasukkan uap air menggunakan pipa. Ide baguskah? Sangat bagus. Toby sedang membantu kelahiran ibu hamil. Jenny segera beraksi. Dia perlu memanaskan pipa, tapi di sini tertutup oleh jamur. Jenny mengenakan pelindung seadanya, perlahan-lahan mendekati pipa, membuat lubang kecil di saluran pipa, menyalakan gasnya agar api memanaskan saluran, dan dari radio menyuruh semua orang membuka ventilasi agar bertemu dengan kakaknya untuk terakhir kali. Max menyarankan keduanya naik mendekatkan punggung secara perlahan. Toby juga mendapat masalah. Tali pusar melilit pada leher bayi. Dia perlu bantuan Jenny, tetapi saat dilihat, Jenny sudah terinfeksi, terbaring di lantai. Saluran sudah terbakar menjadi merah. Bakteri super yang ditumbuhkan oleh 2 orang di luar dimasukkan ke dalam saluran. Uap air mulai masuk ke dalam ruangan.
Bayi itu berhasil dilahirkan. Jenny juga sadar kembali. Max juga sudah naik dan dapat bertemu dengan kakaknya terakhir kali. Melihat Max, kakaknya pun menutup mata. Max menolong banyak nyawa, tetapi tidak dapat menolong kakaknya. Orang jenius juga tidak dapat melawan nasib. Jadi kita harus hargai orang yang ada di depan kita.